Baik, di video sebelumnya kita sudah membedah tentang metode rough estimate. Meskipun metodenya itu cukup simple, tapi dia memiliki kelemahan, yaitu menganggap temperatur fluida itu murni hanya dikontrol oleh kebocoran panas yang menuju ke dinding pipa. Padahal di sumur-sumur gas, contohnya, itu terdapat yang namanya gejolak energi internal yang terjadi pada fluida itu sendiri. Nah, disinilah kita menggunakan metode yang lain, yaitu enthalpy balance. Agar mudah dibayangkan, kita gunakan ilustrasi di sini. Jadi, enthalpy atau H itu adalah energi panas keseluruhan yang dimiliki oleh sistem fluida kita. Saat berjalan naik ke permukaan, energinya itu tidak hanya habis karena tertransfer ke sisi eksternal atau ke dinding pipa. Akan tetapi, kita juga perlu mengeluarkan ongkos energi ekstra. Yang pertama adalah untuk gas itu berekspansi. Kemudian butuh energi juga untuk naik ke permukaan. Dan dia butuh energi juga untuk berakselerasi karena secara volume dia semakin membesar ketika ke atas. Nah, ibarat kata ini seperti seorang pendaki yang membawa karung beras yang bocor. Jadi berasnya itu dia tidak hanya habis karena adanya lubang bocor itu, tapi berasnya itu akan dimakan juga sama si pendakinya itu karena dia butuh tenaga untuk naik ke atas dan dia butuh lari gitu, karena semakin ke atas dia semakin lari. Nah, itulah ilustrasi sederhananya. Sekarang kita lihat bagaimana persamaan dari segi kesetimbangan energi panasnya. Di sini terdapat, di sebelah kiri terdapat gabungan dari energi internal dan energi eksternal karena adanya heat transfer ke environment. Dan di sebelah kanan ini adalah energi yang keluar dari sistem. Nah, jika kita lihat secara diferensial di sepanjang kedalaman sumur atau DZ, dan di sini faktor massnya kita hilangkan, maka rumusnya akan menjadi seperti ini, dan satuannya ini dibicarakan dalam bentuk BTU per pound per feet. Nah, jadi kita coba lihat, kita bedah satu persatu. Yang pertama dari energi kinetiknya, rumus dasarnya setengah mv kuadrat. Di sini kita bagi dengan Gc untuk faktor konversi gravitasinya. Karena di sini kita perlu membagi dengan massnya, maka rumusnya menjadi seperti ini, dan ketika kita diferensialkan itu menjadi seperti ini gitu ya. Dan kemudian untuk energi gravitasi, energi potensialnya, ini rumus dasarnya mgh dibagi dengan Gc, dan di sini kita harus membagi dengan massa karena di sini sudah dibagi dengan massa juga, dan kita diferensialkan maka menjadi seperti ini. dh ini ketinggian, kalau misalnya sumurnya miring maka kita masukkan faktor inklinasinya juga. Nah, yang perlu diamati di sini adalah untuk energi potensial dan energi kinetiknya satuannya ternyata masih dalam bentuk pound force per pound mass. Jadi ini masih dalam bentuk energi kinetik gitu ya. Kita harus mengkonversi menjadi energi panas, sehingga kita membutuhkan variabel yang namanya J untuk mengkonversi, sehingga semuanya kita bagi dengan J untuk mendapatkan satuan yang sama, yaitu BTU per feet kali pound mass. Kemudian kita lanjut untuk enthalpinya gini ya, dH per dz nya. Nah, enthalpi ini yaitu perubahan internal heat energy itu sebenarnya dikontrol oleh pressure dan temperatur. Nah, karena suhu dan tekanannya ini berubah bersamaan saat naik, maka kalkulus mewajibkan kita memakai yang namanya turunan parsial seperti ini. Nah, agar mudah dipahami, kita gunakan bahasa yang sederhana. Sekarang dari suku yang pertama, cara membacanya adalah berapa energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat dengan kondisi pressure-nya itu konstan. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah CPM. CPM itu adalah kapasitas panas spesifik fluida yang sedang kita yang mengalir di situ. Nah, tapi untuk yang kedua ini coba kita bahasakan lagi. Ini adalah seberapa besar energi panas yang berubah
terhadap perubahan tekanan pada temperatur yang konstan. Sayangnya, untuk menjaga temperatur konstan saat terjadi perubahan tekanan itu cukup mustahil dilakukan, sehingga untuk memudahkan perhitungan kita konversi persamaan ini, variabel ini dengan menggunakan Euler chain rule untuk mendapatkan variabel baru, yaitu ini. Ini adalah Joule-Thomson effect, atau secara mudahnya dibaca adalah berapa perubahan suhu yang terjadi akibat adanya penurunan tekanan ketika kita jaga energi panasnya ini konstan. Nah, berkat persamaan ini kita bisa jabarkan persamaan yang ada di sini dengan variabel-variabel baru, yaitu ini, dan secara satuan itu ternyata masih sama dengan yang lain. Dan selanjutnya, jika kita gabungkan semua energi tadi itu dalam persamaan tadi di awal dan kita geser semuanya untuk dt per dz di sebelah kiri, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Di sini kita buat variabel baru, yaitu pi, yang menggabungkan faktor dari fluid dynamics, yaitu dari Joule-Thomson effect dan efek dari akselerasinya. Nah, sayangnya jika kita lihat di persamaan ini, kita masih memiliki yang namanya parameter dq per dz, sehingga di sini kita belum melihat adanya variabel temperatur secara eksplisit. Nah, gimana cara mencari dq per dz? Jadi bisa kita lihat dari dua sisi. Kalau di sini ada sisi kita melihat dari transfer panas dari fluida menuju ke dinding sumur, dan yang kedua adalah transfer panas dari dinding fluida menuju ke formasi. Untuk yang pertama ini perhitungannya relatif simple karena bisa dengan steady state, karena panasnya itu tertransfernya cukup cepat gitu ya. Ini dengan menggunakan pendekatan dari Rame dan Wilhite, kita gunakan rumus ini. Dan untuk panas transfer dari dinding tubing ke formasi, ini kita menggunakan pendekatan dari Hasan-Kabir. Di sini ada variabel baru namanya TD atau dimensionless time. Nah, di situ ada namanya variabel T Wellbore atau temperatur dari Wellbore ini di kedua persamaan ini, dan karena TWB ini relatif susah untuk diukur secara langsung, kita akan coba eliminasi ini gitu ya. Kita gabungkan, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, sedikit catatan terkait dengan TD atau dimensionless time itu. Kenapa ada itu gitu ya? Nah, jawabannya adalah secara logika seperti ini. Karena kita melihat dari sisi transiennya. Karena ketika sumur itu pertama kali mengalir, maka batuan di bumi di sekitar pipa sumur itu kondisinya masih relatively dingin secara alami gitu ya. Karena relatively dingin, maka transfer panas ke sini cukup besar gitu ya, karena deltanya cukup tinggi. Nah, tapi setelah sumur itu mengalir dalam waktu yang cukup lama, maka batuan ini relatively menjadi lebih hangat, sehingga transfer panas fluida ini ke formasi itu menjadi lebih sedikit. Makanya kita sebut itu sebagai transient, karena dia berubah di sepanjang waktu. Selanjutnya kita coba masukkan dq per dz tadi yang sudah kita jabarkan di sini itu ke dalam rumus yang sudah tadi kita dapatkan untuk mencari dt per dz. Setelah kita gabungkan, maka akan menjadi seperti ini. Karena cukup banyak variabelnya, kita coba membuat variabel baru, yaitu a, yaitu seperti ini, sehingga rumusnya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, karena untuk mencari yang namanya pi ini cukup complicated gitu ya, maka di papernya Hasan-Kabir dia mengambil metode dari Sagar et al. Dari rumus empiris gitu ya, untuk mencari pi ini berdasarkan W atau mass rate-nya. Dia akan mendapatkan nilai pi dari rumus yang ini. Nah, terakhir, bagaimana untuk mencari temperatur yang keluar dari sistem atau T-out? Maka kita bisa melakukan yang namanya iterasi dt per dz ini. Kita iterasikan
dengan parameter-parameter yang sudah kita ketahui tadi seperti pi, kemudian si namanya CPM-nya tadi itu berdasarkan proporsional mass rate-nya. Jadi kita lakukan iterasi untuk mencari berapa temperatur yang keluar dari sistem. Oke, itu saja untuk customer kapir. Terima kasih.